Pernah garap pemetaan sawit Sumatera, kantor Terra Drone kini dilanda kebakaran maut, telan 22 korban jiwa. Sebuah gedung perkantoran bernama Terra Drone di kawasan Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat terbakar pada Selasa, 9 Desember 2025, siang. Sebanyak 22 orang tewas akibat amukan si jago merah tersebut. Diduga penyebab kebakaran gedung Terra Drone tersebut berasal dari baterai drone alias pesawat tanpa awak yang meledak. Sempat terdengar suara ledakan keras. Dikutip dari situs resminya, Terra Drone merupakan perusahaan jasa pemetaan serta salah satu penyedia layanan drone terbesar di dunia yang menawarkan solusi mutakhir untuk survei udara, inspeksi infrastruktur, analisis data, DLL. Terra Drone berkantor pusat di Jepang dan hadir di semua bagian dunia melalui jaringan mitra perusahaan grup dan kolaborator teknologinya. Didirikan pada tahun 2016, strategi utama Terra Drone adalah menggabungkan teknologi mutakhir dan pengetahuan lokal, dengan mengakuisisi penyedia jasa drone lokal terbaik di banyak negara. Pada 2020, Drone Industry Insight menominasikan Terra Drone sebagai penyedia jasa drone nomor 1 di dunia. Terra Drone Indonesia telah aktif memetakan dan mengelola lahan perkebunan kelapa sawit di Sumatera menggunakan teknologi drone. Aktivitas ini merupakan bagian dari layanan Terra Agri, mereka untuk mendukung pertanian presisi. Terra Agri adalah salah satu divisi agrikultur dari Terra Drone. Pada tahun 2021, Terra Drone Indonesia bermitra dengan International Finance Corporation, IFC, bagian dari World Bank Group, untuk melakukan studi bersama mengenai pemanfaatan teknologi drone dalam pemantauan petani kelapa sawit swadaya. Studi ini dilakukan di Riau, Sumatera. Terra Drone berhasil menyelesaikan pekerjaan survei pemetaan udara menggunakan drone untuk proyek Tol Cisumdawu. Survei menggunakan drone tersebut berlokasi di Sumedang, Majalengka, Jawa Barat dengan total luas area kurang lebih 30 km. Teknologi drone yang digunakan ialah Bramor PPX, drone berjenis fixed wing yang dirancang khusus untuk melakukan survei pemetaan. Bramor PPX mampu terbang hingga 3 jam sehingga mampu mengambil data di area yang luas hanya dalam sekali terbang. Selain durasi terbang yang lama, Bramor PPX dapat menghasilkan data akurat sesuai kriteria yang dibutuhkan kontraktor. Diketahui 5 orang terduga kasus korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan Tol Cisumdawu menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu, 4 September 2024. 5 orang yang duduk di kursi pesakitan tersebut yakni Haji Dadan Setiaji, Direktur PT Distaraya, Atang Rahmat dan Agus Priyono, mantan PNS Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumedang, Insinyur Mono serta seorang kepala desa Cilayung, Uyun. Kasus ini terjadi bermula pada tahun 2019 hingga 2020. Ketika itu dilaksanakan pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Tol Cisumdawu Seksi 1 di Desa Cilayung, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Selanjutnya pada tahun 2019 hingga 2020 telah dilaksanakan proses inventarisasi dan identifikasi hak kepemilikan tanah untuk mendapatkan ganti rugi akibat pembangunan Jalan Tol Cisumdawu Seksi 1 di wilayah Desa Cilayung di mana Agus Priyono sebagai Ketua Satgas B Tim P2T dan Atang Rahmat sebagai anggota. Kemudian, hasil pendapat tersebut dituangkan ketika daftar nominatif yang akan diajukan kepada Kantor Jasa Penilai Publik, KJPP, Musyofah Mono, untuk memperoleh nilai penggantian wajar untuk ganti rugi tanah tersebut. Diketahui satu polisi menjadi korban luka dalam kebakaran di gedung Terra Drone di Jalan Ledjen Suprapto, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat. Berdasarkan pantauan, polisi tersebut dibawa dengan tandu menuju mobil ambulans. Tangan kirinya tampak terluka dan diperban. Ketika berada di dalam ambulans, dia terlihat meminta tolong kepada tim medis. Polisi itu dibawa ke rumah sakit terdekat untuk segera dirawat. Saat ini korban tewas akibat kebakaran itu tercatat mencapai 22 orang. Jasad korban dibawa ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, dengan mobil ambulans. Dari total jenazah yang ditemukan, 15 perempuan dan 7 laki-laki, kata seorang sopir ambulans sembari memperlihatkan data sementara yang diterimanya dari petugas pemadam kebakaran. Untuk yang korban, tadi yang dari damkar ada 1 orang, namun tidak parah. Namun untuk yang anggota Polri, Kapolsek Kemayoran saat ini sedang akan menjalani operasi pada pukul 7 di Rumah Sakit Islam. Kalau dari keterangan tadi, memang sementara baru karena baterai dari drone yang terbakar. Namun sebabnya terbakar, saat ini tim lapor masih bekerja. Mohon waktunya agar tim lapor bisa segera menangani dan mengetahui titik
sumber api pertama dari kebakaran ini. Untuk mungkin bisa dijelaskan mengenai hasil daripada identifikasi dan puslapor terkait kebakaran tadi siang. Baik, selamat malam semua teman-teman dan juga masyarakat. Dengan ini kami tim dari Puslapor Bareskrim Mabes Polri yang terdiri dari 2 tim, yaitu tim Subit Laka Bakar Diskomfor Puslapor Bareskrim Polri dan tim Kimbio Ser Bit Kimbio 4 Puslapor Bareskrim Polri. Pada hari ini tanggal 9 Desember telah berada di TKP kebakaran di bangunan gedung Teradron yang berlokasi di Jalan Jenderal Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dengan ini diinformasikan kepada teman-teman dan juga masyarakat bahwa kehadiran kami tim Puslapor Bareskrim Polri adalah atas permintaan dari Bapak Kapolres Jakarta Pusat melalui Bapak Kasat Reskrim. Kami hadir di sini dan merujuk kepada surat perintah dari Bapak Kapuslapor Bareskrim Polri Brigjen Pol Sujarwoko. Kami hadir untuk melakukan kegiatan pemeriksaan forensik. Sebagaimana diketahui oleh teman-teman media dan juga masyarakat bahwa sejak siang, sore hingga malam ini, sekarang tepat pada pukul 19.30, untuk sementara kami telah menyelesaikan kegiatan pada hari ini, pemeriksaan secara forensik. Yang pertama adalah kegiatan yang dilakukan oleh tim Laka Bakar Diskomfor, yaitu untuk menemukan titik awal api, dugaan penyebabnya. Dapat diinformasikan kepada teman-teman media dan masyarakat, untuk sementara kami masih melakukan pendalaman. Sebagaimana teman-teman ketahui tadi, proses pendinginan tadi dilakukan sudah menjelang malam hari, sehingga ini tentu saja menjadi salah satu obstacle ataupun kendala. Namun dengan segala situasi, sesuai dengan SOP kita, prinsip chain of custody, kita bersama-sama tadi dengan penyidik dan juga tim Subit Laka Bakar didampingi oleh tim Damkar tadi masuk untuk melakukan kegiatan pemeriksaan kriminalistik TKP. Atas 2 hal tadi kami mohon maaf, kami masih belum bisa memberikan jawaban pada hari ini. Namun nanti setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, kami atas izin dari penyidik nanti kami akan menyampaikan informasi. Sejujurnya tadi pada saat kami melakukan kegiatan pemeriksaan kriminalistik TKP, salah satu obstacle-nya adalah saksi yang mengetahui persis peristiwa saat ini masih dalam keadaan terguncang. Mari kita doakan agar saksi bisa pulih dan setelah nanti dapat memberikan informasi dan juga keterangan kepada kami dan juga penyidik, kami akan lakukan kembali pendalaman. Untuk hasil yang kedua yaitu dari tim Bioser Bit Kimbio 4 Puslapor Bareskrim Polri, dapat disampaikan kepada teman-teman dan masyarakat bahwa atas koordinasi antara tim Kimbio dengan tim penyidik dan juga tim identifikasi, untuk korban sejumlah 22 ditemukan dalam keadaan utuh dan masih dapat diidentifikasi. Oleh karena itu, untuk kegiatan pemeriksaan secara forensik oleh tim Kimbio 4 yang seyogyanya melakukan pemeriksaan terhadap korban dan juga pemeriksaan DNA tidak perlu dilakukan karena kondisi korban dalam keadaan utuh dan masih bisa dikenali. Keluarga yang merasa kehilangan keluarga
bisa melapor ke Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Keluarga korban sendiri sudah dilakukan pendataan atau belum, Pak? Saat ini sudah ada beberapa keluarga yang sudah datang di posko antemortem. Permohonan kami untuk keluarga yang kehilangan bisa membawa foto dari korban yang terlihat gigi dan identitas lainnya. Mungkin ada gambar sidik jari dan lain-lain juga bisa kita. Ada lagi rekan-rekan? Cukup? Oke. Tergantung dari kesukaran dari korban, kondisi korban. Nanti mulai hari ini akan dilakukan pemeriksaan lagi, Pak? Tim kita sudah siap bahwa tim antemortem, tim postmortem, tim DNA, dan kita sudah kerjasama dengan UI juga, kita sudah koordinasi dengan UI maupun Inafis.